Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, anak-anak, bagaimana ya caranya kita mengetahui letak sekolah kita? Nah, letak sekolah bisa kita ketahui dengan denah. Kalian tahu denah? Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Nah, untuk menunjukkan tempat pada denah, kita bisa menggunakan kosakata seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Nah, coba kita perhatikan gambar pada denah ini ya. Di manakah letak sekolah? Nah, bisa kita lihat bahwa sekolah terletak di Jalan Kenanga. Di sebelah sekolah terdapat rumah Joni. Dan di sebelah kiri sekolah ada rumah Santi. Bangunan yang terletak di depan sekolah itu adalah toko buku. Dan toko buku itu terletak di antara rumah Dita dan puskesmas. Gitu ya anak-anak cara membacanya. Oke, selanjutnya kita akan belajar menentukan kosakata berdasarkan gambar. Coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa ya kata yang tepat untuk gambar ini? Ada dua anak yang saling bersalaman. Sepertinya baru saja bermain bola ya. Nah, gambar ini menunjukkan sikap saling menerima satu sama lain ketika bermain. Nah, berarti kata yang tepat adalah sportif. Kita bisa mencari kata sportif ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita temukan arti dari kata sportif, yaitu jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar menemukan kosakata dalam teks. Nah, ini ada teks bacaan ya anak-anak tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Nah, jadi berkaitan dengan uang saku atau kegiatan jual beli di sekolah. Kita baca bareng-bareng ya. Setiap hari Robi mendapat uang saku. Robi menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Robi tak lupa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya. Ia ingin membeli tas di koperasi sekolah. Nah, banyak ya kosakata yang bisa kita ambil. Misalnya, kita bisa ambil kosakata uang, tabungan, kantin, dan koperasi. Nah, itu adalah contoh kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Kita bisa membuat kalimat dari kosakata yang kita temukan. Misalnya kita buat contoh dari kata tabungan. Tabungan memiliki makna atau arti tempat menyimpan uang. Nah, kita buat kalimat ya dari kata tabungan. Misalnya, uang tabungan Robi semakin banyak karena ia disiplin menyisihkan uang jajannya. Udah ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Kalian tahu gambar seri? Gambar seri adalah rangkaian gambar. Jadi gambarnya itu lebih dari satu. Dan dari gambar-gambar itu bisa membentuk suatu cerita. Yang pertama, kita amati gambar-gambarnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, perhatikan kejadian pada gambar tersebut. Lagi apa ya gambar itu? Yang ketiga, kita buat kalimat satu persatu pada setiap gambar. Yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat tersebut dari semua gambar sehingga jadilah sebuah cerita. Misalnya Bu Anis punya gambar seri. Gambar yang pertama
Kira-kira Susi sama Santi itu lagi ngapain ya? Susi sedang bertanya bekal makan siang kepada Santi. Gambar yang kedua, karena Susi tidak membawa bekal, lalu Santi menawarkan bekal. Gambar yang ketiga, akhirnya mereka makan bekal bersama dengan lahap. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Sudah jadi sebuah cerita ya. Jadi kalau cerita itu terdiri dari beberapa kalimat, dan setiap kalimatnya itu kita buat dari setiap gambar yang ada. Tugas kali ini silakan kalian buka pena 2B. Kalau ada yang belum paham silakan tanya Bu Ani. Bu Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.